Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Coba lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait dengan survei yang akhir-akhir ini kadang membuat gaduh ya. Kadang seseorang itu ya mempercayai survei, tetapi ya pada faktanya belum paham ya apa yang sebenarnya survei itu kadang dijadikan sebagai menggiring opini ya untuk mendukung salah satu kandidat. Dan ini coba disampaikan oleh Caimin, gaduh soal lembaga survei. Caimin akui hasil survei bisa dipesan ya. Akhirnya ada juga pengakuan dari ketum partai yang harus mengakui ya tentang survei ini ya tidak murni gitu ya, bisa dijadikan pegangan. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut hasil survei memang bisa dipesan. Caimin juga mengungkap alasan hasil berbagai survei berbeda-beda. Menurutnya, sudut pandang pertanyaan petugas survei menjadi faktor penentu kenapa hasil survei selalu berbeda-beda. Jawabannya tergantung dari sisi mana pertanyaan disampaikan ke responden. Apa bisa pesan hasilnya? Ya pasti bisa, tergantung perspektif pertanyaannya, kata Caimin melalui akun Twitter @caiminnow Kamis. Di akhir cuitan, ia menyinggung soal integritas masing-masing lembaga survei. Dia menyebut hal itu berpengaruh pada hasil survei. Itu pun juga masih tergantung satu hal lagi, moralitas dan integritas lembaga surveinya. Gitu aja kok ribut, ucapnya. Sebelumnya kiprah lembaga survei menjadi sorotan karena pernyataan sejumlah tokoh oposisi, misalnya Rocky Gerung yang menyebut survei tipu-tipu. Politikus Partai Demokrat Benika Harman juga menyaksikan integritas lembaga survei. Ia menuding lembaga-lembaga survei dipesan untuk menjegal Anies. Survei pun dibayar untuk membenarkan skenario penguasa, skenario untuk mengalahkan Anies dengan berbagai cara. Pengamat dan intelektual juga diberi upah agar memberi komentar yang sejalan dengan kehendak penguasa, ucap ini di akun Twitter @beniharman_id Senin. Tudingan-tudingan tersebut telah dijawab oleh beberapa petinggi lembaga survei. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi membantah klaim Rocky soal lembaga survei tipu-tipu. Nah, pasti akan ada bantahan gitu ya. Nah, mungkin juga ngaku kalau lembaga-lembaga survei itu tipu-tipu seperti kata Rocky, tidak mungkin partai-partai atau lembaga-lembaga internasional dan lain-lain meminta survei ke kami, kata Burhan di akun Twitter @burhan_muhtadi Rabu ya. Ya kalau itu ya sobat sekalian terkait dengan bahasan survei yang akhirnya memaksa ya Caimin untuk mengakui bahwasanya lembaga survei itu bisa dipesan, akhirnya bisa dikontrak dengan nilai sekian untuk memenangkan siapa yang membiayai ya. Jadi kalau kita melihat pesan memesan juga bagaimana kiprah lembaga survei ya tidak kita harus melihat ya standing ya dia gitu ya. Nah, kita ketahui kalau lembaga survei ya pastilah ya memiliki biaya yang mahal. Nah, biaya mahal ini siapa yang membiayai gitu ya. Dan saat ini ya belum ada yang secara resmi memberikan informasi secara transparan dari mana lembaga survei itu ya dananya berasal ya. Karena bisa hasilnya berbeda-beda. Di satu survei dalam masa waktu yang sama memenangkan misalnya Anies, di saat yang sama pula gitu ya survei yang lain memenangkan Prabowo, dan juga survei yang lain memenangkan Ganjar. Nah, kalau kita melihat preferensi saat ini ya sejauh ini misalnya SMRC itu memang kecenderungannya ke Ganjar gitu ya. Kemudian juga kalau LSI dan JA itu kecenderungan ke Prabowo ya. Jadi ini juga menjadi ujian bagi lembaga survei. Kalau mereka tidak bisa memberikan kepastian kepada publik, bisa jadi ya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei itu juga bisa runtuh ya. Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa yang disampaikan oleh Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief itu justru ya dasarnya survei ya, survei yang terus-menerus
memposisikan Anies sebagai posisi buncit ya dari dulu hingga sekarang ya. Padahal ya kita ketahui ya dengan biaya mahalnya survei itu kita harus mengorek ya dari mana sebenarnya selama belum ada keterangan resmi secara transparan dari mana lembaga survei itu dananya berasal, maka bisa jadi akan menjadi terus menerus ya dugaan menjadi alat untuk menggiring opini untuk memenangkan salah satu kandidat capres ya. Dan itu juga yang saat ini dikritik oleh banyak pihak termasuk dari Rocky Gerung yang menyampaikan lembaga survei itu tipu-tipu, dan pastilah akan ada bantahan, dan sontak memang dibantah oleh salah satu direktur eksekutif indikator politik ya lembaga survei, Burhanuddin Muhtadi. Kalau tipu-tipu kenapa partai itu tetap memakai lembaga survei ke kami gitu ya. Nah, jawabannya mudah gitu, masih ada saja yang percaya gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya hal yang tidak rasional gitu ya. Satu ya, ketika Anies itu sudah dideklarasikan pada Oktober tahun lalu 2022, nah kenapa yang menjadi juara itu tetap ya kubu sana gitu ya, yaitu Ganjar dan juga Prabowo. Padahal sudah melakukan safari kemana-mana gitu ya, kemudian juga sosialisasi ke berbagai daerah di wilayah Indonesia, tetapi tidak kunjung atau terus menerus ya posisi Anies itu di posisi 3 ya, sedangkan Ganjar dan Prabowo langganan gitu ya. Awal-awal ketika Ganjar itu belum dideklarasikan menjadi posisi 1 ya, ketika setelah dideklarasikan ya merosot ya, entah ini karena ada preferensi dukungan sesuai pesanan agar terus memboost up Prabowo, we don't know exactly. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky ya kurang lebih kembali lagi gitu ya, dari mana dana tersebut, karena konon seperti yang pernah disampaikan kontrak lembaga survei itu bisa sampai 100 miliar ya, 100 M untuk survei skala nasional ya, karena rata-rata respondennya 1200 dengan memakai random sampling, random multistage sampling. Nah, bisa jadi ya apakah yang lembaga survei yang dengan kecenderungan baca pres A itu respondennya sudah dipilih sedemikian rupa sehingga jawabannya seperti itu ya, we don't know exactly. Tetapi beda dengan polling yang dilakukan secara cepat oleh pihak yang bisa dibilang kredibel itu. Kenapa hasilnya ya sangat jomplang ya. Misalnya kalau kita melihat polling yang dilakukan oleh Twitter, ILC, kemudian di CNBC, itu memenangkan Anies dengan angka yang sangat signifikan, 80% ke atas ya. Pun Google Trend dan Big Data kalau kita melihat di internet ya rata-rata memenangkan Anies semua gitu ya. Dan anehnya juga gitu ya, ketika kalau kita kembali lagi ke survei terus menerus menempatkan Anies ke posisi 3 ya. Harusnya ya tidak perlu ada kekhawatiran dari kubu sana atau kekuasaan yang ingin dalam tanda kutip terus ingin ya menjegal Anies itu terus menjalankan aksinya ya. Berarti ada something wrong ya. Ada something wrong. Kenapa posisi Anies yang terus buncit ya. Kemudian penjagalan itu terus berlangsung ya. Nah, konon ya bisik-bisik tetangga ya, survei seharusnya ya hasil sebenarnya bisa jadi menempatkan Anies itu ya jadi posisi puncak atau ya terus merajai ataupun menempatkan Anies posisi 1. Nah, ini kan kembali lagi gitu ya, netralitas ataupun ketulusan ataupun kejujuran lembaga survei ini dipertanyakan. Nah, mengenai kenapa dipakai partai politik terus menerus ya karena itu hal yang biasa, karena di negara lain ya survei itu juga dipakai karena masih ada orang yang masih percaya bahwasanya survei itu satu
satu paket ya dalam penyelenggaraan pemilu yang kadang dijadikan pijakan ya. Dan memang kalau kita melihat survei, selain untuk melihat pijakan ya, sandaran awal, ini juga membuat ancar-ancar gitu ya, siapa yang sering disebut ya. Sering disebut pun ini yang juga mempengaruhi preferensi publik ya. Bagaimana ketika Ganjar yang tidak begitu dikenal ya, terus-menerus disebutkan dalam survei, akhirnya menjadi hal biasa dan menjadi salah satu preferensi. Termasuk juga Prabowo dan juga Cawapres ya. Kalau kita melihat soft Cawapres ya, nama-nama yang sering disebutkan itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi lembaga survei juga mempunyai andil ketika sudah diplot untuk memboost nama seseorang itu, tugasnya yaitu sebagai campaign manager untuk terus menempatkan nama itu ya agar dijadikan preferensi oleh publik ya. Misalnya ketika kita melihat potensi ya Rizal Ramli ya, potensinya lumayan gitu ya sebagai politisi termasuk juga ekonom ya, malang melintang dalam pemerintahan. Justru ketika tidak sering disebut dalam survei ya, akhirnya preferensinya hilang di mata publik. Pun juga Gatot Nurmantio yang juga mumpuni ya, karena jarang disebutkan di publik ya namanya, ataupun kecenderungan untuk publik ya mengingat bahkan itu sudah tidak ada ya preferensinya lagi. Nah saat ini kadang gitu ya, entah paham atau tidak, survei juga kadang menjadikan partai politik itu ya sebagai dasar untuk sebagai dalih untuk mendesak ya, seperti beberapa hari yang lalu ya, bahwasanya Anies sempat diancam dalam tanda kutip oleh Demokrat melalui ketua Bapilunya Andi Arief yang melihat survei ini kok nggak naik-naik gitu ya, kok nggak naik-naik Anies terus di posisi ketiga ya, padahal tim pemenangan koalisi Anies harus tetap ataupun nggak bisa bekerja dengan bekerja dengan keras gitu ya untuk memenangkan kalau tidak ada kepastian siapa yang akan digandeng sebagai cawapres Anies ya. Kembali lagi yang dijadikan dalil survei gitu ya. Ya, entah ini sudah paham atau pura-pura nggak paham bahwasanya survei itu kadang menggiring gitu ya. Juga apa yang secara real dialami oleh Anies ya pada saat Pilgub DKI 2017 ya, pada saat akan pemilihan ya, beberapa minggu itu Anies justru sama kondisinya ya, berada di posisi buncit. Tetapi apa yang terjadi yaitu ya, Anies tetap bisa memenangkan kontestasi. Artinya apa ya, survei itu ketika berhasil mempengaruhi publik ya, bahwasanya terus menerus ya kan, karena preferensi sebagian publik itu akan terpengaruh kalau disebutkan terus menerus dalam survei ya, misalnya Prabowo nomor 1 sampai beberapa bulan itu akan membentuk suatu opini bahwasanya Prabowo itu ya calon kuat, bahkan bisa memenangkan ya. Nah ketika preferensinya ataupun publik sudah sadar bahwasanya lembaga survei itu hanya sebagai campaign manager atau penggiringan opini, maka hasil nanti itu bisa tidak sesuai dengan hasil survei ya. Misal ketika survei yang terjadi di Turki ya memenangkan calon oposisi yaitu Kılıçdaroğlu, tetapi faktanya ketika pemilihan justru ya kembali lagi Erdogan memenangkan, dan akhirnya semua menghujat lembaga survei. Nah ini juga berpulang kepada setiap ketua umum partai termasuk juga publik ya, bahwasanya ada hal yang harus benar-benar urgent gitu ya. Pertama, survei itu mahal dan perlu ongkos ya, dan segala hal ya untuk bisa memperoleh survei adalah segera gitu ya, untuk mengumumkan dari mana asal dana supaya publik itu paham dan juga
tidak ada kecurigaan ya, harus menyantumkan ya sumber dananya supaya jelas gitu ya. Kalau sumber dananya dari orang yang ingin dimenangkan, ya publik pasti ya kembali lagi akan tidak, kepercayaan publik terhadap survei itu pasti akan merosot ya, dan akan dibuang ke tong sampah itu hasil surveinya ya. Jadi survei ya kembali lagi ya, kadang hanyalah ya tidak bisa dipegang 100%, hanya sebagai pijakan awal ya. Kalau kita terbuai dengan hasil survei yang terus-menerus memenangkan calon A ya, bisa jadi ini akan juga memperlemah agar orang itu ya terbuai dan akhirnya tidak bekerja keras, padahal itu ya kembali lagi adalah penggiringan opini. Kita tunggu saja ke depan ya tentang hasil survei yang banyak membuat gaduh ya, beberapa pihak termasuk Rocky Gerung yang melihat potensi tidak benarnya banyak dari hasil survei ini, dan lebih cenderung ke polling ya. Polling itu banyak hal yang bisa dianggap ya lebih kredibel untuk bisa diterima ya oleh masyarakat luas karena aksesnya lebih cepat. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.